Halo teman-teman, kembali di AWK Channel. Di sini saya ingin menjelaskan terkait web soal yang saya buat dengan Google Apps Script. Ini adalah versi yang kedua, dan sebelumnya juga sudah ada versi yang pertama. Nah, kalau teman-teman belum lihat, bisa lihat video saya sebelumnya. Itu ada aplikasi web soal dengan versi yang pertama. Dan apa sih bedanya dari versi yang pertama? Di sini tuh sudah ada dua kategori soal, yaitu pilihan ganda dan esai. Jadi ada tambahan soal, dan lalu bisa teman-teman di sini sudah saya sediakan prompt yang bisa langsung buatkan template soal dari pelajaran-pelajaran yang teman-teman mau gitu atau bikin soalnya. Oke, lanjut aja ya ke web soalnya. Nah, ini berbasis Google Apps Script. Jadi database-nya tuh tersimpan di Google Sheet seperti ini. Dan untuk kontennya adalah ya soal itu sendiri. Mana di sini kita mengisi nama, contoh dengan nama Andi, dan kelas, contoh dengan kelas 10. Di sini saya mau pakai soal yang ada esainya, contoh di bahasa Indonesia. Dan di sini pilihan gandanya berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu satu-satu. Nah, ini langsung semua soalnya ada di sini. Nah, coba saya isi soalnya ya. Contoh di sini juga ada keterangan waktunya. Oke, saya coba isi dulu soalnya. Nah, di sini ada soal uraian atau esai. Di sini ada paket soalnya 5 yang saya masukkan. Saya coba jawab karena yang mungkin jawabannya panjang, saya singkat-singkat aja dengan jawab asal dulu ya. Contoh tes kirim jawaban. Nah, ini langsung ada nilainya untuk pilihan ganda dulu ya. Dan untuk yang esainya nanti itu ada fitur untuk koreksi esainya. Dan di sini ada fitur juga untuk pembahasan. Fitur ini juga bisa dimatikan nantinya. Jadi kalau misalkan latihan soal bisa dipakai untuk contoh misalkan ada pretest dan post test. Nah, pretestnya bisa dipakai untuk pembahasan soal. Dan untuk di post testnya tidak ada. Nah, ini jawaban yang benar seperti ini. Nah, ini nanti ada penilaiannya, menunggu penilaian. Oke, kita kembali ke menu utama dulu. Nanti seperti ini. Dan untuk fitur gurunya atau fitur deploy-nya atau fitur dan lain-lainnya itu ada di pojok kanan atas ini yang bergambar gerigi. Nah, di sini harus memasukkan login adminnya. Di sini saya contohkan dulu, saya login. Nah, di sini ada fitur di fitur adminnya. Nah, tadi kan kita sudah mengisi soal. Nah, di data hasil ini menampilkan hasil dari soal yang sudah dikerjakan. Contoh tadi dengan nama Andi menggunakan pakai soal bahasa Indonesia, skor PG-nya 100. Nah, esainya masih 0 nih di sini. Nah, tugas guru atau penilainya di sini tinggal klik koreksi. Lalu di sini ada kunci jawaban atau referensinya.
Dan misalkan jawaban tadi benar, anggap aja benar tadi 100. Terus jawaban tadi benar tapi kurang tepat, di sini bisa ditulis 50. Ini juga misalkan benar semua, mungkin sedikit benar ya tinggal ditulis aja mungkin 10 gitu. Nah, nilainya 72 di sini esai manualnya. Nah, tinggal disimpan. Nah, di sini sudah tidak bisa koreksi lagi karena sudah dikoreksi. Nah, di sini muncul nih nilainya. Skor PGI 100, esainya 72 dengan total skor 86. Dan di sini juga ada fitur hapus juga, misalkan rekapannya penuh nih, nggak perlu lagi saya rekapannya, ya udah tinggal dihapus seperti ini. Harus masukin password adminnya yang tadi. Oke. Selanjutnya di sini ada fitur manajemen soal dan setting form. Nah, setting form ini adalah tampilan saat di awal tadi. Jadi bisa menambahkan inputan-inputan. Contoh nama lengkap atau kelas. Di sini juga bisa dihapus. Kayak contoh dihapus gitu. Nanti tinggal simpan. Contoh tadi kelasnya saya hapus. Saya kembali lagi ke webnya. Nah, di sini tinggal nama lengkap aja. Ini kalau saat masuk ke mode adminnya harus masukin password terus ya, untuk berjaga-jaga biar tidak diotak-atik dengan yang lain. Nah, di sini contoh saya ingin memasukkan yang pilihan drop down. Di sini kita kembali lagi tulis kelas. Nah, di sini untuk kalau drop down, contoh di sini kelas 7 harus pakai koma pemisahnya. Kelas 8, koma kelas 9. Jadi ini biar siswanya itu tidak nulis lagi, jadi tinggal pilihan saja. Nah, di sini langsung ada pilihan kelas. Kita kembali lagi. Nah, di sini juga tadi kan kita masukin password ya yang di sini. Sini juga bisa ganti passwordnya. Misalkan passwordnya saya mau ganti dengan yang lebih pendek. Dipastikan password lamanya benar dulu, baru ganti password, dan ini harus sama. Nah, kalau berhasil, ya berhasil. Kalau gagal, dia nggak mungkin bisa dirubah passwordnya. Dan sebenarnya passwordnya bisa dilihat di Google Sheet-nya. Di sini. Nah, di sini tadi saya masukkan password terakhirnya adalah 123 doang. Yang sebelumnya itu 123456. Jadi kalau misalkan mau ganti password lebih mudah. Atau lupa nih passwordnya, tinggal lihat di Google Sheet-nya aja. Yang penting Google Sheet-nya ini jangan disebar kemana-mana. Nanti ketahuan hasilnya. Oke, kita kembali ke webnya. Nah, kita ke manajemen soal. Nah, di manajemen soal ini ada beberapa fitur. Dan tadi ini adalah fitur untuk feedback atau pembahasan soal. Kalau kita matikan, itu pembahasan soal yang tadi tuh hilang, nggak ada. Jadi kalau kita nyalakan seperti ini, jadi dia nongol pembahasan soalnya. Dia benar atau salahnya, jadi ketahuan. Atau buat latihan soal, seperti itu. Nah, ini adalah buat kuis baru. Nah, ini buat kuis baru. Contoh di sini saya buat dulu aja tes. Dengan pertanyaan pertama, ibu kota Indonesia.
A. Jakarta, maaf, Bandung, Medan, Aceh. Nah, di sini adalah kunci jawabannya. Pilih jawaban yang benarnya apa. Contoh, karena memang jawabannya A, kita pilih A. Jadi juga misalkan mau tambah jawaban pertanyaan kedua, tinggal tambah soal saja. Terus mau rubah urutannya, tinggal naikin ke atas. Nah, ini tadi jawaban kosongnya ada di atas. Dan untuk ada hapusnya bisa dihapus kayak gini. Nah, kalau sudah sesuai tinggal disimpan kuis. Oke, berhasil. Nah, muncul di sini. Dan ada fitur editnya juga. Jadi misalkan tadi udah dibikin nih, ya udah, ini juga bisa diedit lagi, bisa tambahkan soal lagi, bisa hapus pertanyaan yang sudah dimasukkan, seperti itu. Atau tadi saya nggak mau pertanyaan yang tadi jelek atau udah nggak dipakai, ya tinggal dihapus seperti ini. Di sini juga ada fitur import soal dengan file Excel. Contoh, ini saya sudah ada contoh template. Mungkin bisa teman-teman lihat dulu deh, sebentar. Desainnya. Nah, contoh template-nya seperti ini. Maaf, jangan yang ini. Kita yang ini saja. Nah, contoh template-nya seperti ini nanti. Yang bisa dimasukkan ke webnya. Ada nomor atau tipe soalnya, ada pilihan ganda atau esai. Terus pertanyaannya, terus opsi A, B, C, dan D. Dan kalau yang esai ya harus kosong, nggak perlu ada isinya. Dan di sini adalah kunci jawabannya di kolom H. Dan ini adalah tadi referensi jawabannya. Kalau sekiranya tepat ya 100, kalau kurang tepat ya bisa 50 atau 10 dan lain-lain lah. Oke, saya mau coba contohkan untuk input Excel-nya. Ini saya mau contohkan di UTBK campuran ini. Nah, sini langsung masukkan judul soalnya. Soalnya UTBK. Lanjutkan, tunggu prosesnya selesai. Kita lihat di sheet-nya. Nah, ini masuk. Berhasil ya. Dan langsung juga masuk ke database-nya. Sini juga kita bisa edit. Ya, itulah ya. Oke. Nah, di sini ada fitur juga untuk teman-teman bisa mengambil dari soal dari AI atau yang ambil soal dari AI. Di sini saya juga membuatkan prompt berdasarkan pilihan teman-teman nih. Di sini ada mata pelajaran, jenjang kelas, kurikulum apa, terus jumlah PG, pilihan ganda atau jumlah esainya berapa, dan tingkat kesulitannya ada standar, host, dan loss. Jadi saat contoh kita ambilkan biologi, ini ekosistem, jenjangnya mungkin kelas 10,
kurikulumnya Merdeka, PG-nya 10, esainya 5. Terus tingkat kesulitannya ya mungkin kita pakai yang standar saja. Dari sini bisa teman-teman masukkan nih, misalkan ada materi tambahan atau referensi materi yang ingin membantu AI agar tidak bias dan hasilnya bagus, bisa ditambahkan di sini. Nah, tinggal di generate. Kita siapkan di sini. Coba saya pakai ChatGPT. Ini juga saya nggak login ya. Nah, tinggal di copy text, masukkan sini. Nah, tunggu AI-nya membuat soal. Dan soal apa? Output AI-nya itu berupa markdown ini. Jadi kenapa saya bikin outputnya seperti ini, agar bisa langsung di convert menjadi sheet di Google Sheet-nya seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Jadi bisa di copy. Terus kita kembali ke web. Di sini kita copy, paste. Terus preview hasil validasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat yang kita minta tadi adalah 10 soal dan 5 esai. Kalau sudah sesuai atau teman-teman sudah yakin tadi hasilnya bagus atau kurang bagus nih, ya bisa dicari lagi dengan bisa di generate lagi lah. Lanjut simpan. Oke, tinggal di sini masukkan soalnya tadi, biologi ekosistem. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini bisa kita edit. Nah, ini pilihan gandanya juga, esainya juga ada. Dan di sini juga ada fitur juga, misalkan teman-teman gunakan web ini adalah untuk membuat soal aja, tapi untuk latihan soal atau ujiannya itu biasanya pakai offline atau hard copy. Nah, di sini saya sudah sediakan juga nih naskah soal dan lembar jawabannya. Contoh, ini naskah soal. Nah, langsung bisa di print seperti ini. Naskah soal biologi ekosistem. Sini juga sampai ada uraian, jelaskan analisa dampak seperti ini. Dari bawahnya ini ada kunci jawabannya. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan butuh soal yang offline atau hard copy. Dan dari tadi kan soalnya, nah ini adalah lembar jawabannya. Lembar jawaban ini tuh mengikuti si jumlah soalnya. Misalkan jumlah soalnya 10, PG-nya, esainya 5, ya mengikuti seperti ini. Nah, contohnya tadi adalah UTBK ini kan soalnya ada berapa nih? Ada 50 kalau nggak salah. Ya, nih ada 50 dengan 10 esai. Oke. Nah, nanti dia mengikuti tuh. Coba kita lihat di naskah soalnya dengan UTBK. Sini ada ya 50 soal dan 10 esai. Ini kunci jawabannya. Kita
close dulu. UTBK tadi kita lihat lembar jawabannya. Nah, di sini ada 50 soal pilihan ganda dengan sistem menghintamkan pada jawaban yang benar. Seperti ini. Dan ada pengisian esainya juga. Jadi itu saja sih dari web soal yang baru, yang versi kedua ini. Nah, apabila teman-teman berminat bisa hubungi saya. Nanti saya bisa kasih template-nya. Dan ini adalah berguna banget nih buat teman-teman yang berprofesi sebagai guru atau trainer atau ya guru les dan lain-lain, bermanfaat banget buat membantu dalam sistem ujian atau sistem asesmen murid atau siswanya. Dan terima kasih sudah menonton. Mungkin bisa bantu subscribe dan like-nya ya, buat agar lebih semangat lagi saya membuat konten-konten seperti ini, seperti membuat webgas atau otomasi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.